نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من عمل لا يرفع من دعاء لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita yang malam hari ini. Insyaallah kita masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan fikih di dalam kitab Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris yang dikarang oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri, yang pada pertemuan yang terakhir kita masuk ke dalam pembahasan atau sudah selesai di dalam pembahasan yang berkaitan tentang rukun-rukun sholat. Maka insyaallah pada hari ini atau pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan tentang syarat-syarat sah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sihhatus sholah. Syurutus sihhatus sholah 15 al-Islam wa tamyiz wa dukhulul waqt wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah wa taharatu 'anil hadatsin wa tahara 'anil najasah fi thawb wal badani wal makan wa satrul awrah wa istiqbalul qiblah fi ghairi nafilatis safaril mubah wa salati shiddatil khauf wa tarkul karam wa tarkul kalam wa tarkul af'alil katsirah wa tarkul aklil wasyurub wa alla yamdiya ruknun qawlin aw fi'lin ma'a syakki fi niyyati taharrum aw yatula zamanu syak wa alla yanwiya qat'a shalah aw yataraddad fi qat'iha wa adamu ta'liq qat'iha bi syai'. Di sini cukup agak panjang masalah syarat-syarat sah salat yang kalau biasanya di kitab-kitab lain itu kita dapetin cuma 8 atau maksimal 10, di sini disebut ada 15. Maka insyaallah mudah-mudahan kita selesaikan pada malam hari ini. Di antara syarat-syarat sah salat sering kita sebutkan syarat itu terbagi dua, ada namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib. Syarat sah ini adalah syarat wajib adalah hal-hal syarat-syarat yang wajib ditunaikan ketika sebelum masuknya waktu sholat. Sebelum masuknya waktu sholat. Ada yang namanya syarat sah. Syarat sah adalah hal-hal yang wajib ditunaikan untuk menentukan apakah sahnya itu sholat atau tidak. Itu perbedaannya antara syarat wajib dan syarat sah. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah syarat sah. Di sini dikatakan ada 15. Yang pertama adalah al-Islam. Ini sebagai syarat mutlak di dalam semua ibadah. Berbeda dengan muamalah. Muamalah tidak diwajibkan Islam atau tidak. Sahnya muamalah tidak mewajibkan seseorang itu atau Islam atau tidak. Tetapi kalau yang berkaitan dengan ibadah, maka Islam ini merupakan syarat mutlak daripada semua syarat-syarat ibadah apapun. Wudhu kah, mandi wajib kah, sholat kah, zakat kah, puasa kah, haji kah, yang namanya ibadah itu syarat pertama yang pasti kita dapetin adalah al-Islam. Karena tidak diterima tidak diterima ibadahnya orang kafir. Lain cerita muamalah. Kita bermuamalah, berurusan, berdagang dengan orang kafir itu boleh, atau orang non muslim. Gak tahu kok sekarang merasa bersalah kita panggil orang kafir. Memang mindset ini bahaya kali. Padahal dulu biasa aja orang kafir. Sekarang ini kok merasa bersalah kita. Orang kafir juga manggil kita yang muslim kan orang kafir juga. Kafir itu kan nggak cocok sama agama mereka. Dan kita nggak perlu marah kalau sebenarnya mereka manggil kita kafir. Orang Nasrani panggil kita kafir, ya nggak harus marah. Kenapa harus marah? Ya memang bagi mereka mungkin yang di luar Nasrani kafir, ya kita juga. Cuman Masya Allah, mindset orang ini bahaya kali diatur-aturnya. Bahasa Al-Quran pada hal ini ya. Bahasa Al-Quran Rasulullah pakai kafir. Nggak disebut sama Allah ghairu muslim. Ya, kalau bahasa Arab kan non-muslimun ghairu muslim. Nggak pernah kita dapatin Al-Quran ghairu muslim. Kafir, jelas-jelas kafir. Dan tidak harus marah sebenarnya. Allahu a'lam. Ala kulli hal, al-Islam. Jadi Islam ini syarat mutlak di setiap ibadah. Lain kalau muamalah. Pernikahan pun kadang-kadang nggak mewajibkan Islam. Ya, boleh menikah dengan ahlu kitab, orang Muslim, tapi syaratnya seorang Muslim laki-laki. Boleh menikah dengan wanita ahlu kitab. Sebaliknya tidak boleh. Muslimah tidak boleh menikah dengan siapapun kecuali seorang Muslim.
Nah, Muslim boleh menikah dengan ahlu kitab. Tapi siapa ahlu kitab? Ada yang masih terlalu meluaskan ahlu kitab ini adalah orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen itu termasuk ahlu kitab atau orang-orang Yahudi. Yang kita menyempitkan sebenarnya masalah ahlu kitab ini, agak membatasi masalah ahlu kitab. Ahlu kitab yang dibolehkan dalam segi syarak adalah orang yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Mau Injil, mau Taurat, ataupun mau Zabur, tapi dengan syarat yang masih murni. Nah, permasalahan kita sekarang, kita meyakini yang mereka pegang itu sekarang sudah tidak murni, sudah ada banyak campur tangan manusia, maka nggak disebut lagi ahlu kitab. Allahumma kalau mungkinlah ada sebagian orang menisbatkan dirinya seperti Kristen Ortodoks yang masih memegang Injil-Injil yang utuh. Semisal Barnabas, katanya Barnabas itu masih lebih mendekati kepada keutuhan atau apa namanya, kemurnian kitab-kitab Injil. Ala kulli hal kita nggak bahas ke situ, tapi dengan syarat tadi Muslim yang boleh menikah dengan ahlu kitab. Tapi menurut pendapat ulama, kalau yang Nasrani, Yahudi sekarang itu sudah nggak disebut lagi ahlu kitab. Dan ahlu kitab ini akan terus ada. Karena nanti salah satu koalisinya kita umat Islam melawan Yahudi adalah ahlu kitab. Yang berasal daripada Romawi. Yang kalau kita lihat secara peta sekarang Romawi itu bukan Roma ya. Kalau Roma udah jelas. Vatikan itu semua sudah terkontaminasi. Tapi ahlu kitab yang ada di Rusia, itu nanti akhir zaman kita akan berkoalisi dengan mereka. Sebelum kita berperang dengan mereka, kita koalisi dulu untuk melawan sama-sama orang Yahudi yang bosnya adalah Dajjal. Ya, Dajjal nanti sekutunya itu banyak Yahudi. 60.000 hari pertama Dajjal keluar. 60.000 Yahudi dari Asfahan. Asfahan ini kalau kita lihat peta Iran sekarang. 60.000 Yahudi Asfahan di hari pertama Dajjal keluar, dia langsung beriman kepada Dajjal dan menjadi pasukannya Dajjal. Makanya Iran itu agak bahaya sedikit sebenarnya. Ya. Sekarang Syiah, nanti jadi pengikutnya Dajjal, tapi ngaku paling Islam. Ala kulli hal. Walhasil ahlu kitab ini ada, karena nanti kita akan koalisi sama mereka untuk melawan Dajjal dan pengikutnya yang Yahudi tersebut. Tamam? Maka di muamalah masih boleh, pernikahan pun terkadang masih boleh. Hukum had pun juga berlaku. Ya, bukan berarti kalau kita ngambil barangnya orang non Muslim, terus kita nggak dilakukan hukum had. Ada hukum had. Hukum-hukum perzinahan, hukum mencuri, ya, hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan itu ada baik bagi Muslim ataupun non Muslim. Tapi ibadah tetap, ibadah mutlak harus sebagai orang Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diwajibkan bagi orang yang kafir asli. Sholat orang kafir asli itu nggak wajib, belum ada kewajiban bagi mereka. Lain cerita orang murtad. Orang murtad, orang yang Islam, terus dia keluar daripada agama Islam, murtad. Nah, bagaimana kondisi sholat yang di masa-masa murtadnya dia, itu dikatakan, di masa murtad dia memang tidak sah untuk sholat, tapi wajib. Nah, gimana itu? Sah tapi wajib. Beda ya, kafir asli sama sekali nggak wajib sholat. Sama sekali tidak sah sholat dan tidak wajib. Tapi murtad, dia tetap wajib sholat, tapi tidak sah. Karena etikatnya sudah kafir. Lah terus apa? Kalau dia balik lagi Islam, maka di masa-masa dia murtad, dia harus qadha. Karena sudah ada kewajiban untuk dia untuk sholat. Di masa dia Islam, dia wajib qadha. Karena di saat itu dia sudah diwajibkan, masih tetap diwajibkan untuk sholat. Tamam. Lalu yang kedua, tamyiz. Tamyiz di sini maknanya bisa membedakan, tapi ulama banyak sekali pendapat. Apa sih makna tamyiz? Kita bacakan satu-satu. Di antaranya ada di antara mereka yang mengatakan yang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, nggak mesti pertanyaan fikih, nggak mesti pertanyaan fisika, enggak. Orang tua ngomong sama dia udah nyambung.
Itu bisa disebut ulama bilang mengatakan itu udah tamyiz. Atau yang kedua, ada yang mengatakan bisa membedakan tamar sama jamroh. Tamar itu kurma, jamroh itu bara api. Saya dulu pernah cerita masalah wudu. Itu ada kisahnya yang bisa membedakan antara kurma sama bara api. Dulu di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini kan hasil ramalan mimpinya Fir'aun. Fir'aun itu mimpi bahwasanya yang akan menghancurkan singgasana Fir'aun dan ketahtaannya Fir'aun itu adalah anak laki-laki yang ada di dalam istananya sendiri. Dapat mimpi tersebut, Fir'aun itu waktu itu semua anak laki-laki yang baru lahir semuanya dibunuh. Ini kejamnya luar biasa ini. Ini manusia paling kejam sedunia lah ini. Semua anak-anak kecil dibunuh. Kecuali Nabi Musa. Karena memang disayang sama Siti Asyah. Mau dibunuh. Tapi memang Siti Asyah ini dapat Nabi Musa ini di sungai. Diambil, disayang betul sama Siti Asyah. Sampai satu kali, masih kecil, lagi digendong-gendong sama Fir'aun, anak kecil. Ada yang mengatakan, pas lagi digendong, mukanya Fir'aun dikencingin sama Nabi Musa. Dulu kan nggak pakai celana dalam ya. Jadi pas 12 pas tepat, kena ke mukanya Fir'aun. Ada yang mengatakan dalam satu kisah yang lain, Nabi Musa waktu itu masih umurnya udah 5 tahun, 6 tahunan atau 7 tahunan. Fir'aun sedang duduk di atas singgasananya. Ini kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal nabi yang kuat. Nabi yang badannya tuh Masya Allah kekar dia. Itu masih kecil, nyandung ke siapa istilah kayak nggak sengaja nyepak kursinya Fir'aun, terpelanting Fir'aun. Kursinya terbalik, Fir'aunnya terbalik. Anak kecil hancur terbalik. Itu ada gambaran sebenarnya yang bakal ngancurin singgasananya itu adalah Musa. Sehingga Fir'aun itu marah luar biasa. Diambil itu Nabi Musa mau dibunuh. Bunuh ini anak. Saya takut ini yang bakal ngancurkan saya, ramalan di mimpi saya. Siti Aisyah bilang, jangan, ini kan masih anak kecil, masa anak kecil bunuh kamu, katanya. Oke, kata Fir'aun, kita coba. Ini orang sudah tamyiz apa belum? Yang membedakan anak kecil apa enggak itu tamyiz ini. Ini anak sudah tamyiz apa belum? Oke, gimana cara membedakannya? Ambil bara api, dibakar bara api, panas-panasnya sama Fir'aun. Diambil satu buah kurma hitam, diletakkan. Kata Fir'aun, kalau dia ambil bara api, ya, dia masukkan ke mulutnya, maka aku anggap ini tamyiz. Belum tamyiz, masih anak kecil. Tapi kalau dia sudah pandai memilih kurma, maka ini anakku bunuh. Akhirnya, subhanallah, itu sebenarnya Nabi Musa mau ngambil kurma. Tangannya udah mengarah ke kurma. Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergeser ke bara api, langsung dimakan oleh Nabi Musa, sehingga termakanlah bara api dan keluar lagi di mulutnya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu tidak fasih. Tidak fasih, itulah sebabnya. Kata Nabi Musa dalam Al-Quran, Haruna akhi wa afsah minni lisanan. Harun aja yang kasih nasihat ya Allah, karena dia lebih fasih lisannya daripada saya. Karena memang Nabi Musa waktu kecilnya makan bara api, jadi lisannya itu lidahnya nggak fasih lagi. Ala kulli hal, inilah dikatakan oleh ulama yang membedakan tamyiz atau tidak, bisa membedakan bara api atau kurma. Jadi bisa dipikir anak-anak kita bakar bara api, suruh pilih. Kalau pilih kurma berarti udah tamyiz. Kalau enggak ciloko gitu. Kita coba rumah sakit. Ala kulli hal. Terus ada pendapat yang lain mengatakan idza balagha sinnus sabi'ah, udah sampai 7 tahun udah dianggap tamyiz. Jadi tamyiz ini sebelum baligh. Usia tamyiz ini usia belum baligh. Ya, jadi tamyiz dulu baru baligh. Jangan menganggap baligh dulu baru tamyiz. Tamyiz ini sebelum baligh. Tamam. Wa qala ba'duhum, ada sebagian lagi mengatakan huwallazi yastanji bi nafsihi wa yalbas liwahdihi wa ya'kul liwahdihi. Ada yang mengatakan tamyiz itu adalah sudah bisa cebok sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa makan sendiri. Nah, kalau ada anak-anak bisa begitu berarti udah tamyiz. Wal khulasa anna tamyiz yadhharu atharuhu wa ya'rifuhu an-nas. Biasanya tuh anak-anak kita bisa tahu lah. Ini anak udah tamyiz apa belum, kita tahu. Kita punya anak sendiri, kita tahulah yang mana anak itu tamyiz atau bukan. Maka kalau sudah tamyiz, kata Nabi SAW, sudah diperintahkan untuk sholat. Ya, itu apa namanya?
yu'maru lis-shabi bis-shalah bi-sab'in wa yadribuhu fi 'ashrin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di waktu 7 tahun dan pukullah ketika dia sampai 10 tahun. Ala kulli hal. Tamyiz artinya sudah membuat sah sholat. Berarti anak belum tamyiz nggak sah sholat. Nah, ini bisa jadi kesimpulan. Sering jadi pertanyaan, boleh nggak imam anak kecil jadi imam? Atau misalnya kayak istri kita di rumah, kita sering pergi ke masjid. Ada anak kecil kita, anak kecil bisa dibilang belum baligh. Sah nggak dia jadi imam? Sah dengan syarat udah tamyiz. Tapi kalau belum tamyiz nggak sah. Karena tamyiz ini merupakan syarat sahnya sholat. Tamam. Lalu yang ketiga, wadukhulul waqt. Syarat yang ketiga, syarat sah sholat harus sudah masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu atau belum masuk waktu, maka tidak sah sholat yang dikerjakan kalau waktunya belum masuk. Di sini dikatakan, subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan kita sholat 5 waktu. Dan waktu-waktunya yang diwajibkan oleh Allah itu seakan-akan sebenarnya nggak mengganggu kegiatan manusia. Cobalah kita pikir, kalau sholat itu diwajibkan jam 10 pagi atau jam 9 pagi, mungkin jadi alasan lagi sibuk-sibuknya kerja. Tapi dibuat subuh itu di saat kita memang bangun tidur. Bangun, habis kita sholat, mandilah yang mau siap-siap kerja, nggak ganggu waktu kerja. Duhur, memang kan rata-rata kan kayak orang kantoran kan kalau duhur, kalau siang itu waktu istirahat. Waktunya memang istirahat, nggak ganggu kerja. Asar pun rata-rata orang udah pulang. Kalaupun memang dia nggak dapat awal waktu, ya paling nggak kan masih waktu asar itu masih sudah selesai dia pekerjaan. Maghrib isya sudah jelas. Artinya memang sebenarnya nggak mengganggu pekerjaan sama sekali. Dan Allah ini mengaturnya ini dengan luar biasa supaya kita tuh nggak ada alasan kenapa sih nggak sholat. Ganggu kerja kan enggak. Yang sebenarnya harusnya kerjaan yang ganggu waktu sholat, bukan sholat ganggu waktu kerja. Tapi kalau dibalik sekalipun, sholat ganggu waktu kerja, nggak ganggu juga. Hanya betul-betul orang-orang yang tidak, atau yang disebut munafik, orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Makanya bahaya, sholat ini adalah bahaya kalau tinggalkan. Oleh sebab itu bapak-bapak kalau punya anak, tolong diperhatikan masalah sholatnya. Jangan main-main masalah sholat. Ya, sholat ini jangan dipermainkan. Kalau dulu kita takut meninggalkan sholat, takut ya walaupun nggak takut sama Allah, tapi takut sama bapak kita misalnya. Tapi sekarang anak-anak nggak sholat biasa saja, orang bapaknya pun kadang-kadang nggak sholat. Ya, ala kulli hal. Tamam. Begitu juga ini jarang diperhatikan. Kalau sudah masuk waktu sholat, kalau kita memang nggak mau langsung mengerjakan, maka ada sebagian ulama mengatakan kita harus niat dulu. Niat apa? Azam untuk bakal mengerjakan. Jadi awal masuk waktu sholat misalnya, isya nih tadi, kita belum mau sholat, entah masih ada kegiatan. Tamam. Kalau memang kita nggak mau mengerjakan dia di awal waktu, maka harus ada azam. Ini menurut pendapat sebahagian ulama saja. Imam Ghazali bilang nggak usah. Harus ada niat dalam hati azam, bahwasanya kita akan mengerjakan sholat tersebut. Gunanya apa? Kalau misalnya kita akhirkan waktu sholat itu dan masih waktunya, dan kita mati di waktu itu, kita dianggap sudah mengerjakan sholat. Kenapa? Sudah ada niat untuk mengerjakan. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, dikhawatirkan mati dalam keadaan sedang tidak mengerjakan sholat. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, kalau dia tidak berniat bakal mau mengerjakan sholat, tidak ada azam untuk bakal mengerjakan sholat, dan dia sholat di waktu itu tidak sah. Tapi tetap sebagaimana yang kita biasa tahu, ya mudah-mudahan insya Allah nggak pakai azam pun insya Allah tetap boleh. Tamam. Yang keempat, wa ilmu bifardiyatiha. Syarat sah sholat, syarat sah. Artinya nggak sah sholat kalau kita, yang keempat ini apa? Tidak mempunyai, syarat sah sholat adalah mengetahui atau mempunyai ilmu tentang fardu-fardu sholat. Ya, mengetahui ilmu tentang fardu-fardu sholat. Ini wajib. Artinya orang sholat, tapi dia nggak punya ilmunya, tidak sah sholatnya. Makanya kata Nabi, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu itu wajib untuk orang muslim dan muslimah sekalipun, wajib untuk nuntut ilmu. Karena Ibn Ruslan bilang apa?
wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang mengerjakan amal tapi nggak pakai ilmu, amalnya itu ditolak, nggak diterima oleh Allah. Oleh sebab itu ilmu itu penting. Lalu yang berikutnya wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Dia harus bisa membedakan yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Kalau dia tidak bisa membedakan yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, maka ada tafsil. Kalau misalnya semua yang ada di dalam sholat, rukun, sunnah itu semuanya dianggap rukun, semuanya dianggap fardu. Baca Fatihah rukun, baca surah pun dianggap rukun, maka sah sholatnya. Dia nggak bisa membedakan yang mana yang rukun, yang mana sunnah. Tapi semuanya dianggap rukun, sah. Yang kedua, dia tidak bisa membedakan. Tapi dia nggak menentukan yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Allah pokoknya ada rukunnya, ada sunnahnya. Ini juga masih dianggap sah. Yang tidak boleh adalah dia menentukan sesuatu yang rukun, tetapi itu hakikatnya adalah dia menentukan sesuatu yang sunnah, padahal hakikatnya itu fardu. Itu yang nggak boleh. Contoh, baca Fatihah bagi dia sunnah, padahal itu fardu. Ini tidak sah sholatnya. Ya, karena harus bisa membedakan yang mana yang fardu dan yang mana yang sunnah. Lalu wa taharah anil hadatsain. Suci daripada dua hadas. Maupun baik hadas kecil ataupun hadas besar. Apa makna hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil adalah yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan seseorang itu harus berwudu. Kalau hadas besar, hadas besar adalah hadas yang kalau terjadi pada seseorang maka wajib atasnya untuk mandi wajib. Kita sudah pernah bahas ini. Hadas kecil ya buang angin, nyentuh yang bukan mahram. Artinya kita tidak punya wudhu, itu sudah hadas kecil. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mandi wajib, itu berarti kita dalam keadaan hadas besar. Baru selesai jima, hubungan suami istri. Atau haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan, mimpi basah. Itu hadas besar. Nah, kalau mau sholat, harus suci daripada dua hadas ini. Hadas besar ataupun hadas kecil. Dengan apa menyucikannya? Dengan air atau dengan turab? Dengan tanah atau debu. Kalau nggak dapat, sholat untuk menghormati waktu dan wajib diulang. Ya, ini kalau keadaan, kalau misalnya kita nggak punya air ataupun tidak punya tanah untuk kita bersuci atau dari mengangkat hadas. Lalu wa taharah anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada segala najis yang ada pada tiga tempat. Badan, baju, tempat kita sholat. Badan, baju, dan tempat kita sholat. Baju yang harus kita pakai harus suci daripada najis. Badan ketika kita mau sholat juga harus suci daripada najis. Tempat untuk kita jadikan untuk tempat sholat juga harus suci daripada najis. Kalau salah satu ini ada najisnya, maka hukumnya tidak sah sholatnya seseorang tersebut. Tamam. Lalu syarat berikutnya wasatrul aurah, menutup aurat. Ini wajib. Juga diwajibkan bagi orang-orang yang mengerjakan hal-hal semisal sholat. Apa contohnya? Sujud syukur, sujud tilawah. Banyak orang sekarang menganggap sujud syukur itu ya udah sujud-sujud saja. Dan ini sering terjadi. Sering saya ingatkan ini. Saya dapatin beberapa orang. Habis sholat dia sujud. Sujudnya udah, langsung sujud gitu aja. Saya tanya, apa yang Anda lakukan? Sujud syukur. Sujud syukur untuk apa? Saya sujud syukur karena saya baru selesai sholat. Saya bersyukur, alhamdulillah saya selesai sholat. Saya masih bisa sholat. Ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, cara dia sujud syukur itu salah. Sujud syukur itu adalah ibadah. Maka ada cara-cara tertentu untuk kita masuk ke dalam ibadah. Bukan main sujud-sujud aja. Tamam. Kalau mau sujud syukur, pakai takbir. Ketika takbir, pakai niat di dalam takbiratul ihram. Baru setelah itu kita sujud. Habis sujud nggak langsung bangun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau udah ada takbir, harus ada salam. Nggak bisa takbir nggak pakai salam. Tamam. Lalu yang kedua, kesalahannya apa? Kesalahannya, sujud syukur itu bukan semua nikmat itu harus disyukuri, tidak.
Artinya semua nikmat harus disyukuri. Tapi dengan pengungkapan yang dengan cara syukur tidak. Nikmat-nikmat tertentu yang boleh disyukuri dengan sujud syukur. Semisal apa? Nikmat-nikmat yang jarang didapati atau diberikan oleh Allah kepada seseorang yang diberikan pada orang tersebut. Kalau nikmat-nikmat yang biasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sehari-harinya kita dapat, itu bukan boleh, ya syukurnya tetap, tapi tidak diungkapkan dengan sujud syukur. Contoh, kita bisa makan, habis makan sujud syukur. Ya semuanya kita memang makan. Oke. Kita tidur, bangun tidur sujud syukur, nggak mati pas tidur. Enggak. Kalau memang nikmat, memang itu semua nikmat dari Allah, tapi kalau itu memang biasa, tidak dianjurkan atau tidak disahkan untuk diekspresikan dengan sujud syukur. Terus nikmat apa? Nikmat tiba-tiba kita dikasih uang sama orang banyak. Nikmat lulus sekolah, nikmat mendapatkan pekerjaan, yang kan nggak setiap hari kita dapat kerja, nggak setiap hari juga kita lulus sekolah. Maka nikmat-nikmat yang jarang yang dikhususkan untuk kita, maka disinilah nikmat-nikmat kita sujud syukur. Atau boleh juga kita sujud syukur dengan niat Allah mengangkat musibah dari kita, karena Allah telah mengangkat musibah. Contoh, tsunami, kita selamat. Yang lain banyak meninggal, kita selamat, sujud syukur. Kecelakaan mobil, orang meninggal, nggak meninggal sekalipun, tapi kita masih hidup, ya masih diberikan panjang umur, sujud syukur. Kenapa? Diangkat musibah daripada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan syarat, sama syaratnya seperti syarat sah sholat, harus menghadap kiblat, harus nutup aurat, harus pakai takbir dan juga salam. Begitu juga satrul aurah. Nah, di sini perlu untuk dibahas. Aurat itu berbeda antara auratnya laki-laki dan auratnya perempuan. Aurat laki-laki dan aurat perempuan ada terjadi perbedaan. Tamam. Aurat laki-laki mutlak. Ya. Mau ketika dia bersama-sama laki-laki, sama-sama laki, berjumpa dengan sesama lelaki, atau dia berjumpa dengan perempuan, auratnya satu. Baik dalam sholat atau di luar sholat, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Dan perlu diperhatikan, pusar dan lutut itu sendiri termasuk aurat. Jadi jangan seakan-akan kalau lututnya berarti nggak aurat. Pusar dan lututnya itu termasuk aurat. Karena ada kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau nggak sempurna kewajiban dengan kecuali kita nutup aurat kita, yaitu pusar dan lutut, maka wajib. Makanya Pak, hati-hati. Sering kita dapatin, ya Allah, celengan banyak di masjid. Masuk masjid banyak celengan pas lagi sholat. Apa celengan? Orang sujud nampak itu belahan belakangnya. Ya, pakai baju yang panjang sikit lah. Ya, makanya paling enak tuh kayak saya nih, pakai jubah, pakai kamis. Bisa pikir Pak beli jubah itu, kemana-mana pakai jubah biar sholatnya aman. Kan nggak bakal terangkat ini kan. Ya, sering kita dapatin, ya Allah, udahlah badannya agak dilebihkan sama Allah, kurang-kurang ke imam kita ini, ya, pakai celana ketat, baju ketat. Pas lagi sujud semuanya nampak. Itu batas aurat itu. Nggak sah kalau kita sholat dengan demikian. Jadi percuma kita sholat capek-capek, nggak sah. Bukan kita bilang nggak diterima, tidak sah. Kalau sudah tidak sah, bagaimana caranya mau diterima? Ya, lain cerita nggak diterima. Sholat kita kan kita nggak tahu diterima apa nggak. Tapi kalau udah nggak sah, bagaimana caranya mau diterima? Makanya penting. Udahlah cuma pusar sama lutut, itu pun berat kali mau jaga. Perempuan itu lebih capek untuk nutup aurat. Kita cuma pusar sama lutut, itu pun masih berantakan. Ya, ini penting Pak, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga entah kenapa lah, kalau bisa udahlah, apalagi kita nih bapak-bapak nih udah tua, gak usah lagi lah pakai celana pendek keluar rumah. Ya, di rumah kita sendiri pun kalau bisa jangan pakai celana pendek, tutup itu aurat. Kenapa? Walaupun kecuali istri ya, anak kita lihat aurat kita pakai celana pendek itu sudah dosa. Kenapa aurat itu? Apapun cerita itu namanya aurat. Kita cuma disuruh tutup pusar sama lutut. Ada pula
Sering kita dapatin, ya Allah, udah nggak pakai baju, badannya gemuk, perut kemana-mana, pakai boxer keluar. Tua pula. Saya nggak cerita di komplek ini, di komplek lain. Nggak, saya nggak pernah lihat komplek ini. Di komplek lain, dapat itu. Setiap hari saya keluar rumah, pakai celana pendek, badan gemuk, perut kemana-mana, pakai boxer dia keluar. Udah tua pula. Ya Allah, udah punya cucu. Aurat kita nggak banyak. Tutup. Sayyidina Utsman ibn Affan itu terkenal sampai dijuluki manistahya minhu malaikatur rahman. Malaikat aja malu sama Sayyidina Utsman. Jangankan manusia, malaikat malu. Kenapa? Saking pemalunya Sayyidina Utsman. Sampai pernah satu kali sedang duduk Rasulullah dengan para sahabat, tersingkap sedikit, bukannya auratnya Nabi, paha Nabi. Betis Nabi, bukan paha, betis Nabi, tersingkap sedikit. Sayyidina Utsman lewat, agak buang muka Sayyidina Utsman. Padahal betis, bukan aurat. Langsung Rasulullah tahu Sayyidina Utsman berpaling muka, ditutup cepat-cepat sama Nabi. Kenapa? Sayyidina Utsman nggak mau duduk sama Nabi kalau ada yang terbuka. Malu melihat itu betis yang bukan aurat. Ini auratnya orang, kita tengok-tengok. Kita pula yang ngumbar. Masalahnya, dosanya orang melihat, kita yang menjadi sebab orang berdosa, kita pun berdosa. Ya, jangan kita pikir kan yang dosa orang yang lihat. Ya enggak lah, kita nyebabin orang berdosa, kita dosa. Makanya perempuan buka jilbab itu bukan kita saja yang melihat berdosa, dia aja yang paling dosa. Dia yang menyebabkan orang lain berdosa. Oleh sebab itu penting. Laki-laki auratnya cuma satu, mau dalam sholat atau di luar sholat, ya aurat sama lutut itu dijaga. Tamam. Yang kedua, auratnya perempuan. Perempuan ini yang agak banyak auratnya. Yang pertama, perempuan auratnya ketika sholat. Apa auratnya perempuan ketika sholat? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Tangannya bukan tangan semua ya, telapak tangan ini, telapak tangan dan atasnya. Atasnya juga bukan aurat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, auratnya perempuan ketika sholat, wajah dan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Tangan maksud di sini ada telapak tangan, bagian atas ataupun bagian atas atau bagian bawah. Dua-duanya tidak termasuk aurat. Oke, itu dalam sholat. Dan auratnya wanita muslimah kalau berjumpa dengan orang kafir yang perempuan kafirah. Perempuan kafir jumpa dengan wanita muslimah, maka auratnya sama seperti aurat sholat. Kenapa? Padahal kan sama-sama perempuan, nggak boleh dia buka jilbab, nggak. Karena dalam syariat orang kafir ini lebih mempunyai sifat khianat. Itu mungkin dulu lah, kalau sekarang udah sama aja, Islam khianat semua sama, nyeritain auratnya orang. Nah, tapi nggak. Jadi gini, kenapa landasan dulu para fuqaha mengatakan demikian? Dulu orang kafir itu suka dia cari-cari tahu auratnya wanita, sama-sama perempuan. Nanti dia tengok, misalnya anak kita perempuan, bentuk rambutnya gimana, dia ceritain sama keluarga dia yang laki-laki. Tidak ada amanah di sini. Makanya sesama wanita tapi berbeda agama di dalam mazhab Imam Syafi'i sama kayak sholat, auratnya sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, auratnya wanita dengan mahramnya. Ya, anaknya, bapaknya, kakeknya, pamannya, paman sebelah ayah, paman sebelah ibu, atau suami lain, suami lebih dari itu. Oke. Auratnya apa? Sama kayak auratnya laki-laki, pusar dan lutut, antara pusar dan. Jadi mohon maaf, ini agak porno, tapi ibu kita misalnya telanjang dada sama kita nggak dosa. Telanjang dada sama kita ini masuk anaknya ya, bukan kita semua, enggak. Saudara perempuan kita yang mahram kita telanjang dada sama kita mahramnya yang laki-laki nggak masalah, karena auratnya antara pusar sama lutut. Tapi ya kan nggak mungkin juga. Tetap ditutup. Tapi ingat, perlu diketahui mahram itu adalah, kalau sudah mahram antara pusar dan lutut. Mahram itu adalah 18. 18 berapa?
18 itu dibagi 3. Ada mahram dari segi nasab. Ada mahram dari segi persusuan. Ada mahram dari segi perkawinan. 7 dari segi nasab, 7 dari segi persusuan, dan 4 dari segi perkawinan. Jumlahnya 18. Saya baca cepat. Dari segi perkawinan, dari segi nasab, kalau misalnya kita sebagai laki-laki, maka yang pertama ibu kita, ibu kandung. Yang kedua anak perempuan, anak kandung. Yang ketiga saudara perempuan, mau kakak mau adik sama. Yang keempat bintul akh, anak abang kita atau anak adik laki-laki kita. Anak abang atau anak adik laki-laki, artinya keponakan. Yang kelima bintul ukh, kita punya saudara perempuan, baik kakak kita atau adik perempuan kita, punya anak juga namanya mahram atau yang disebut juga ponakan. Tapi tadi ponakan abang, atau yang kedua ini ponakan ponakan kakak. Yang keenam amah. Amah ini adalah, jadi dibedakan, kita punya bapak dan ibu. Ya, kita punya bapak dan ibu. Saudara bapak itu namanya, kalau yang laki-laki ammi. Kalau yang perempuan amah. Ya, saudara ibu yang laki-laki namanya khal, yang perempuan namanya khalah. Kalau kita kan semua paman-paman semua kan. Kalau Arab beda. Dari sebelah bapak namanya ammi kalau laki-laki. Kalau dari perempuan sebelah kalau saudara perempuan bapak kita ammah. Kalau ibu, dari sebelah ibu yang laki-laki khali, dari sebelah ibu saudara perempuannya khalah. Oke. Berarti ammah yang ke-6, khalah yang ke-7. Itu semuanya mahram kita. Di sini nggak masuk sepupu. Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Hati-hati Pak. Ya, jangan ngebiasain anak kita itu bebas sekali. Yang perempuan-perempuan main sama sepupunya. Ada batasan. Ya kalau hubungan saudara boleh. Tapi ingat, sepupu bukan mahram. Sah mereka kalau kawin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang menikah sepupu? Sayyidina Ali itu pangkat paman nama Sayyidah Fatimah. Siapa yang menikah sepupu? Walhasil Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi. Anak sepupu Nabi boleh kawin sama Sayyidah Fatimah. Ya, anaknya Rasulullah itu boleh menikah dengan sepupunya Nabi Muhammad. Karena sepupu sesama sepupu itu tidak ada mahram. Bahkan ulama-ulama kita Pak, ulama-ulama dulu itu dari kecil mereka sudah membedakan tidur anak laki sama anak perempuan itu berbeda. Tidur kamar laki sama kamar anak perempuan itu berbeda. Jangan disamakan. Dari kecil sudah dibedakan. Nanti kalau disamakan, jangan heran kalau anak laki-laki kita gemulai. Gini dia. Ya, kumpul sama kakaknya terus. Dipisahkan kalau bisa dari kecil. Tamam. Yang ke berapa? Yang keempat, auratnya perempuan ketika berjumpa dengan bukan mahramnya, dalam mazhab Imam Syafi'i seluruh tubuhnya adalah aurat. Ya, seluruh tubuhnya adalah aurat. Nah, gimana Beb? Berarti rumah kita dulu awak, istri awak semuanya pakai jilbab, gak pernah pakai cadar. Memang bukan saya mau benar-benarkan ya, kalau bisa pakai cadar lah. Tapi memang ada pendapat kuat juga dari kalangan ulama kita, termasuk dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu bukan aurat walaupun di luar sholat. Kenapa? Kenapa di sholat dibolehkan, kok di luar sholat nggak boleh? Kan sama-sama bisa dilihat sama orang. Dari situlah pendapat sebagian ulama mengatakan auratnya wanita di luar sholatnya pun termasuk seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Jelas kiblat kita Ka'bah. Dulu ketika Rasulullah di Mekah, kiblatnya kita itu adalah Baitul Maqdis. Cuman Rasulullah ini memang suka sama Ka'bah. Jadi karena memang Nabi kebetulan memang posisinya masih di Mekah. Jadi misalnya gini, ini Baitul Maqdis, ya. Rasulullah ini di Mekah, Ka'bah di sini. Rasulullah kalau mau sholat, Rasulullah pasti memilihnya di sini. Kenapa? Kalaupun harus menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah tetap harus menghadap Ka'bah dulu. Walaupun ujung-ujungnya ke Baitul, tapi Nabi akan memilih posisi yang kalau menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi akan menghadap ke Ka'bah.
Nah, jadi permasalahan ketika Nabi pindah ke Madinah, hijrah kota Madinah, posisi Mekah di sini, Baitul Maqdis di sini, Madinah di sini. Nggak mungkin Nabi bisa menghadap kepada Ka'bah. Kalau mau menghadap, posisi Ka'bah di Mekah di sini, Madinah di sini, Baitul Maqdis di sini. Otomatis kalau Nabi mau menghadap Baitul Maqdis harus membelakangi Ka'bah. Akhirnya beberapa kali Nabi sholat tetap menghadap Baitul Maqdis karena memang itu kiblat kita awalnya. Tapi Nabi pernah ketika sholat di jalan terkenal itu Masjid Kiblatin, yang kalau pernah pergi umroh atau haji ke Masjid Kiblatin, lagi sholat di situ, ada yang bilang sholat duhur, ada yang bilang sholat subuh. Nabi ketika itu sedang sholat, lihat-lihat ke dan subhanallah, tengoklah sayangnya Rasulullah, sayangnya Allah sama Nabi Muhammad ya. Apa yang Nabi mau nggak pakai ditunda-tunda. Kalau lah sebenarnya Allah mau buat gini, habis sholat baru dikasih syariat pindah Ka'bah, pindah kiblat, kan bisa aja. Selesaikan aja dulu sholatnya kamu, ya kan? Selesaikan aja dulu sholatnya kamu wahai Muhammad. Nanti setelah itu sholat berikutnya pindah ke arahnya ke Ka'bah kiblatnya. Tapi enggak, Nabi itu pas lagi sholat, Nabi tengok-tengok. Akhirnya Allah bilang, laqad nara taqalluba wajhuka fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan ma tardaha. Allah telah melihat wajahmu naik ke atas. Yang maksudnya Nabi itu pengen sebenarnya ke Ka'bah, cuma nggak enak. Tapi Nabi mau minta pun nggak mau. Request juga Nabi nggak mau, segan sama Allah. Laqad nara taqalluba wajhuka fis sama'. Allah telah melihat engkau suka-suka main-main kepala ke atas, minta ke Ka'bah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka di saat itu juga lagi sholat Nabi, kami perintahkan engkau untuk memindahkan atau berpaling kiblatmu ke Ka'bah sesuai engkau yang mau. Dan di sholat itu Nabi nggak pakai berhenti, langsung di sholat itu pindah kiblat, pindah ke kiblat. Bagaimana caranya? Banyak versi. Ada yang mengatakan Nabi berjalan pelan-pelan memutari, ada yang mengatakan Nabi berputar dan mereka semuanya yang ikut berputar, Nabi berjalan dan para sahabat buka jalur. Cara Nabi pindah kiblat. Karena memang waktu itu yang awalnya posisi Nabi jadi imam, kalau berputar posisi Nabi paling belakang. Tapi itu yang tadi ingin saya katakan, sayangnya Allah sama Rasulullah nggak pakai tunda. Cuman main-main kepala aja langsung dikontan sama Allah Subhanahu wa taala keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Istiqbalul kiblah ini wajib. Nah, wajib secara yakin harus menghadap ke kiblat kalau memang Ka'bah ada di depan kepala kita, ada di depan mata kita. Tamam. Tapi dengan posisi kita semisal di Indonesia ini, maka menghadap kiblatnya cukup secara dhon. Jadi gini, keyakinan itu ada urutannya. Yang paling tinggi namanya yakin, 100%. Di bawahnya ada dhon. Dhon ini 51% sampai 99%. Ini namanya dhon. 50-50 namanya syak. Syak, itu namanya 50-50. Di bawah syak ada namanya tawahum atau waham. Itu 49% sampai 1%. 0% namanya batil. Nah, cukup kalau kita misal di Indonesia, nggak bisa 100% yakin betul-betul menghadap Ka'bah, dhon. 51% ke atas, tidak sampai 100%. Tamam. Dalam mazhab Syafi'i, ada perbedaan dengan mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i itu mengatakan, kalaulah misalnya kita sholat nih Pak, kan ngadap sana. Tapi terkadang agak belok sedikit, agak sana sedikit. Apakah sah? Dalam mazhab Syafi'i sah. Karena patokannya itu adalah bukan ainul kiblah, tapi jihadul kiblah. Yang penting masih searah. Apa ini contohnya? Barat. Selagi masih posisi kita masih dibilang arah barat, kalau kita berdiri, ada orang sholat, kita nampak, kita bilang dia masih di barat, walaupun agak mereng sedikit, masih dianggap sah. Tapi kalau misalnya dia menghadap ke sana atau menghadap ke satu arah, tapi udah nggak dalam secara pandangan kita pun udah nggak bisa lagi disebut barat, tenggara kah atau apalah namanya, udah keluar daripada barat, maka tidak sah.
Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam 3 mazhab yang lain agak keras. Hambali, Maliki, Hanafi itu agak keras. Betul-betul harus menghadap. Merok sedikit saja tidak sah. Makanya kita syukur punya mazhab Syafi'i. Tamam. Istiqbalul kiblah itu wajib. Fi ghairi nafilatis safar al-mubah, kecuali safar, ketika kita lagi safar ya, di dalam perjalanan dan mau mengerjakan sholat sunnah, bukan fardu. Kalau fardu tetap wajib menghadap kiblat. Contoh lagi sholat sunnah, kita misalnya lagi naik mobil, tamam, kita lagi naik mobil atau naik bus, pas lagi waktu duha kita di bus, busnya nggak mau berhenti, kita mau tetap sholat karena memang kita istiqomah. Cuman masalahnya pas lagi safar sholat macam-macam, pas lagi nggak safar nggak pernah sholat. Alhamdulillah, lagi di mobil dia mau sholat duha misalnya, maka nggak wajib dia menghadap kiblat, boleh bebas. Kayak mana saja, dengan syarat sholat sunnah, sholat fardu tidak boleh, sholat sunnah yang boleh. Tamam. Wa sholati syiddatil khauf, dan sholat yang dibolehkan menghadap kiblat walaupun sholat fardu adalah sholat syiddatil khauf, sholat dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, baik karena musibah ataupun karena peperangan. Sering saya ingatkan sebenarnya, kemarin kan kejadian, mungkin setahun yang lalu, ada gempa, kan viral itu videonya, ada gempa, awalnya imamnya tahan dia, gempa-gempa sedikit, nggak lari. Ditengok makmumnya di belakang ada yang lari sambil bersuara, imamnya pun kabur. Nah, yang disayangkan, sholatnya dibatalkan. Padahal syariat membolehkan kalau dalam keadaan takut, semisal itu, nggak apa-apa, mau 10 langkah, mau 100 gerakan, ataupun nggak menghadap kiblat, boleh. Boleh. Nggak harus dibatalkan sholatnya. Karena membatalkan sholat fardu tanpa ada uzur itu haram. Membatalkan sholat fardu tanpa ada uzur itu haram. Syariat membolehkan, kita mau kabur gak apa-apa, ya bukan artinya kita tahan juga, rubuh gak apa-apa, yang penting saya khusyuk sholat, enggak, boleh kabur, dan gak perlu batalkan sholat, lari saja gak masalah. Atau misalnya kita lagi sholat, kita tengok di depan anak kita main api, kompor, waduh ini kalau ini saya batalkan nanti haram, nanti dibilang gak khusyuk, ya enggak, selamatin dulu anak itu, gak usah dibatalkan sholatnya, ambil saja. Udah aman kita letakkan, lanjut lagi sholat. Tidak batal sholat. Karena ini memang boleh. Ini memang dibolehkan. Dulu, syiddatil khauf ini adalah karena peperangan. Jadi, diajarkan di dalam syariat kita tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Lagi perang sekalipun, tetap sholat berjamaah. Walaupun pakai sambil main perang, nggak masalah. Sholat berjamaah penting. Artinya, sebenarnya kalau kita pikir, kenapa nggak sholat sendiri-sendirian aja, ganti-gantian lah. Tapi nanti ada pembahasannya entah apa enggak, mudah-mudahan ada kayaknya pembahasan sholat syiddatil khauf. Cara bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu sholat pas lagi perang. Nabi tidak mau membiarkan sahabat sholat sendirian, dan mereka tidak mau, Nabi itu tidak membiarkan ada di antara mereka yang mungkin misalnya kita pikir, sholat aja dulu kamu duluan, nanti gantian sama yang lain. Enggak, semuanya harus berjamaah bersama. Pentingnya berjamaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa lagi masih syarat-syarat sah sholat yang belum kita bahas, masih cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kalau ada yang bertanya silakan, tafadhol.